Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Fatur Setiawan, NIM 123170051. Di sini saya ingin presentasikan tentang proyek akhir saya tentang matkul kuliah web sematik, yang mana materinya itu adalah ontologi dan implementasi ontologinya itu ke dalam web interface. Yang pertama, saya mengangkat tema ontologinya, judul ontologinya adalah sepeda, ontologi sepeda. Ontologi sepeda ini memiliki 4 kelas, kelas karakteristik, kelas merek, dan kelas produsen, serta sepeda. Untuk kelas sepeda ini memiliki subkelas yaitu off-road sama on-road, sedangkan untuk produsen itu memiliki subkelas yaitu dalam negeri dan luar negeri. Untuk yang sepeda ini saya bagi menjadi dua subkelas yaitu off-road sama on-road. Kalau off-road itu memiliki individual atau member yaitu sepeda gunung dan sepeda touring. Sedangkan untuk sepeda on-road itu ada sepeda balap, sepeda BMX, sepeda fiksi, sepeda lipat, sepeda ontel. Sehingga untuk kelas sepeda ini saya bagi menjadi dua subkelas itu berdasarkan jenisnya. Langsung untuk produsen itu saya bagi menjadi dua subkelas yaitu dalam negeri. Dalam negeri itu yang dimaksud adalah produsennya itu berasal dari Indonesia. Yang kedua itu luar negeri, subkelas luar negeri itu yang mana artinya luar negeri itu yang memproduksi dari sepeda tersebut itu berasal dari luar. Terus untuk mereknya, merek sepedanya itu ada beberapa member di sini. Ada Federal, Giant, Pacific, Polygon, Reebok, Santa Cruz, Tabibito, Trek, United, Whimsical. Terus untuk karakteristik sepeda itu ada casual, freestyle, klasik, modern, kuat, race. Maka pertama-tama untuk menjelaskan flow-nya itu kita pilih sepeda di kelas sepeda, pilih subkelas off-road, terus kita pencet sepeda gunung. Membernya sepeda yaitu sepeda gunung. Di sini sepeda gunung itu memiliki merek Whimsical, terus memiliki karakteristik modern kuat, memiliki merek Polygon. Mengapa ada dua objek properti yang sama? Karena di setiap sepeda, misal sepeda gunung tadi, itu untuk mereknya itu ada banyak. Jadi satu sepeda itu memiliki beberapa merek. Contohnya di sini itu misal sepeda gunung itu ada milik Whimsical, terus ada milik Polygon. Yang menciptakan itu merek ada berarti satu sepeda itu memiliki beberapa merek nantinya. Terus untuk data propertinya sendiri itu nama sepedanya itu default seperti nama individualnya yang nantinya digunakan untuk ditampilkan di Sparky-L. Terus untuk jenisnya itu jenisnya off-road, tergantung dengan apa yang ada tergantung dengan jenis sepedanya, jenis sepeda off-road. Terus untuk masuk ke merek sepeda. Karena kenapa masuk ke merek sepeda? Karena di sini hubungan antara sepeda dan merek sepeda itu bahwa sepeda memiliki merek kelas merek, yaitu adanya individu Polygon dan Whimsical. Mari kita masuk ke kelas merek. Nah, di kelas merek sendiri itu ada beberapa member yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Yang pertama ada, misalnya kita pilih Polygon. Nah, di Polygon ini objek propertinya dia berhubungan dengan produsen. Yang mana kalau kita sebut itu bahwa merek sepeda ini diproduksi oleh produsen. Nah, produsennya ini berhubungan Indonesia dalam negeri gitu.
Terus masih di dalam kelas merek itu data propertinya adalah merek sepeda. Otomatis merek sepeda ini poligon, terus karakternya kuat dan modern. Nah, untuk nyambung lagi ke hubungan antara objeknya, maka kita masuk ke produsen. Untuk produsen dalam negeri, terus kita masuk ke individunya itu cuman ada data propertinya itu produsen sepeda Indonesia. Terus untuk luar negeri itu ada Amerika Serikat dan Taiwan. Amerika Serikat itu produsen sepeda, cuman ada data properti yaitu Amerika Serikat. Produsen sepedanya adalah Amerika Serikat. Untuk penamaan ini itu disamakan dengan penamaan yang ada di member, karena ini nanti akan ditampilkan agar nantinya bisa ditampilkan di SparkQL gitu. Untuk karakteristik ini hubungannya dengan sepedanya. Semisal untuk sepeda on road untuk sepeda ontel, individunya sepeda ontel kita pencet. Nah, di sini ada objek properti yang menyatakan bahwa memiliki karakteristik klasik. Nah, di sini hubungan antara sepeda memiliki karakteristik di kelasnya ini termasuk ini adalah individual yang ada di kelas karakteristik. Kalau kita pencet klasik di sini, nah ini menjelaskan bahwa klasik di situ menjelaskan bahwa sepeda ontel itu terdapat boncengan dan identik dengan desain kuno begitu. Untuk karakteristiknya itu ada casual, freestyle, klasik, modern, quad, race. Ini berdasarkan dari nama sepeda yang ada di kelas sepeda ini. Begitu. Terus kita masuk sebentar untuk objek propertinya. Untuk objek propertinya di sini ada tiga. Di dalam ontologi ini ada 3, yaitu diproduksi dan memiliki karakteristik, memiliki merek. Untuk data propertinya itu ada karakter, merek sepeda, nama sepeda, produsen sepeda. Langsung aja untuk implementasinya untuk menampilkan datanya. Ini ada SparkQL yang telah saya buat. Untuk kolom yang saya ingin tampilkan itu ada nama sepeda, jenis, merek sepeda, produsen sepeda. Nah, untuk SparkQL-nya ini untuk select nama sepeda, jenis, merek sepeda, produsen sepeda ini akan tampil di nama kolomnya, penamaan nama kolomnya. Terus untuk where-nya itu nantinya apa yang akan ditampilkan. Untuk syarat data apa yang ingin ditampilkan. Semisal untuk sepeda. Untuk kelas sepeda ini dengan nama sepeda, dengan data properti nama sepeda itu akan ditampilkan. Dan misalnya kita akan masuk ke sepeda touring, maka sepeda dengan data properti nama sepeda itu terus ditampung di variabel penampungnya, yaitu nama sepeda yang harus sama dengan nama kolomnya agar terbaca nantinya. Terus di sini karena kita nama sepedanya itu di filter sepeda touring, maka yang keluar adalah sepeda touring. Seperti itu. Terus untuk sepeda dengan jenis ini merupakan data properti yang mana nanti ditampung di variabel penampung yaitu jenis. Nah, ini harus disamakan dengan nama kolomnya. Terus lanjut lagi, sepeda memiliki merek. Lah, memiliki merek ini adalah objek properti, di mana sepeda yang memiliki merek, yang mana merek sepedanya itu adalah merek sepeda. Di sini ada objek properti yang nantinya merek ini, objek penampungnya ini akan dipakai di variabel di kelas berikutnya, yang mana kelas berikutnya ini akan menampilkan merek sepeda. Lah, merek sepeda di sini adalah data properti dengan objek penampungnya, variabel penampungnya adalah merek sepeda yang nantinya akan ditampilkan di kolomnya. Seperti merek sepeda itu seperti Santa Cruz,
terus Polygon, terus ada Federal seperti itu. Sebelumnya mohon maaf, ingin melanjutkan presentasikan proyek saya karena tadi ada kesalahan teknis tentang record videonya. Nah, tadi kan sudah menjelaskan tentang merek merek sepeda. Nah, untuk merek diproduksi dengan variabel penampung adalah produsen yang nantinya akan dipakai di kelas produsen yang akan mengeluarkan data properti yang nantinya ditampung di variabel penampungnya yaitu produsen sepeda. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini. Produsen sepeda Amerika Serikat Indonesia dengan dibaca yaitu sepeda touring dengan jenis off-road itu memiliki merek sepeda Santa Cruz yang mana diproduksi oleh produsen sepeda dari negara Amerika Serikat. Terus yang bawahnya untuk sepeda touring dengan jenis off-road memiliki merek sepeda Polygon diprodusen oleh negara Indonesia. Untuk perbedaan negara ini dibedakan dari merek sepedanya. Terus jika kita mau menampilkan karakter dari sepedanya itu bisa kita tambahkan. Nah, untuk karakter ini tadi udah saya coba, saya cek, dan ini untuk presentasikan saya langsung copy dan kopas di presentasinya ini. Untuk sepeda itu memiliki karakter, dan karakter. Pasti bingung ya. Yang pertama untuk kelas sepeda itu memiliki karakteristik yang nantinya akan ditampung di variabel karakteristik. Ya kan? Di variabel karakteristik ini akan dipakai di kelas karakteristik di mana data propertinya adalah karakter. Data properti karakter dan akan ditampung di variabel penampung karakter. Terus jika kita mau menampilkan karakter dari sepedanya, mungkin ini karena variabel penampungnya adalah karakter, maka kita tambahkan karakter seperti ini. Terus kita eksekusi. Nah, maka di sini itu nama sepeda touring, terus jenisnya off-road, ini off-road, merek sepedanya Polygon, dan produsen sepedanya adalah Indonesia. Karakternya ini mengapa dua baris ini sama, dikarenakan untuk hubungan antara nama sepeda touring ini karakternya itu sama, hubungannya yaitu nama sepeda memiliki karakter, maka semua yang bernama sepeda touring itu akan memiliki karakter seperti ini. Kita cek jika ini filternya saya hapus, maka ini yang keluar seperti ini. Nah, untuk sepeda balap itu kan on road, sepeda balap itu on road, terus merek sepedanya memiliki merek sepeda yaitu Trek sama Federal, dan produsen sepedanya ini berbeda antara Trek sama Federal. Trek itu juga diproduksi di Amerika Serikat, terus untuk Federal itu diproduksi di Indonesia. Nah, untuk karakternya itu sama karena ini merupakan sepeda balap. Karakternya yaitu dipakai untuk sirkuit perlombaan balap, memiliki frame ramping seperti itu. Terus kita ambil lagi ini sepeda ontel, namanya sepeda ontel yang mana jenisnya itu on road, ya kan. Terus untuk merek sepedanya itu ada Federal, terus untuk produsen sepedanya itu ada di Indonesia. Nah, karakter dari sepeda ontel ini adalah terdapat boncengan dan identik dengan desain kuno. Nah, itu jika kita ingin melihat seluruh data yang ada di ontologi sepeda ini. Untuk nantinya implementasi di web interface yang sudah saya buat, itu pencariannya itu harus menggunakan filter seperti ini. Nah, untuk video ini saya cut terlebih dahulu.
nanti kita langsung masuk ke bagian web interface-nya ini, web interface ini. Nah, web interface ini. Begitu. Ini adalah tampilan yang telah saya buat. Semisal seperti ini dulu. Semisal kita proyeksikan dan kita mau mencari nama sepedanya. Nama sepeda semisal kita cari sepeda lipat. Kita cari. Maka yang akan muncul itu ada dua. Karena ini kenapa ada dua? Karena sepeda lipat itu mereknya ada dua, yaitu merek Polygon dan merek sepeda. Biasa kalau untuk karakteristiknya itu sama, untuk negara produksinya juga sama. Jika kita cek di ontologinya, di SparkQL-nya maksud saya, ini sepeda kita ubah menjadi sepeda lipat. Maka yang akan muncul adalah, sepeda lipat on route Polygon Indonesia dan biasa digunakan untuk dikendarai. Terus untuk nama sepeda-sepeda lipat yang baris kedua ini adalah sepeda lipat on route Pacific Indonesia dan biasa digunakan untuk dikendarai di jalan kota. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan hasil dari SparkQL yang telah kita buat, yang setelah saya buat, yang akan yang mana kata kuncinya itu nanti kita search di sini dan hasilnya akan muncul di bagian bawah dari search ini. Gitu. Habis ini kita lanjut untuk menjelaskan source code ini, karena waktu dari video recordnya itu terbatas, maka akan saya lanjutkan. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis di video perekamannya, jadinya untuk video ini terpotong-potong. Nah, karena tadi udah dijelaskan tentang interface ontologi yang ditampilkan, maka kita lanjutkan ke codingan dari Java-nya sendiri. Untuk file index.csv, untuk index.csv ini akan merangkum seluruh interface yang akan ditampilkan di web interface ontologinya. Seperti ini, semua elemen yang ada di web ini itu diatur di index.csv. Terus untuk search-nya ini, untuk search-nya itu ada di form, form pencarian, di mana form pencarian ini akan diarahkan ke ID about. Nih, untuk form action about, dalam artian apabila untuk button submit ini diklik, maka akan mengarahkan ke ID about, elemen yang memiliki ID about. Nah, kalau kita masuk, kita semisal udah submit, maka nanti akan hasil pencariannya itu akan ditampilkan di section ini. Nah, bagaimana kok ontologinya bisa keluar? Karena di sini ada pengolahan dari sistem ontologinya, SparkQL-nya maksud saya. Di SparkQL-nya itu ada di file hasil pencarian.csv. Mungkin langsung aja kita masuk ke file hasil pencariannya. Nah, di sini untuk ID kata ini div kata kunci ini akan mengolah SparkQL yang kita udah buat. Terus untuk string query prefix ini sangat penting sekali, karena untuk prefix HTTP web semantik ini jangan sampai lupa diganti dengan dengan URL prefix yang ada di ontologi kita. Misal aktif, ini harus di copy, dan nantinya itu ontologi yang ada di protege ini
di save dengan ekstensi rdf per oval rdf per xml seperti ini. Misal kita mau save as, nah rdf per xml ini sangat penting sekali, karena kemarin saya coba untuk oval slash xml pun nggak mau keluar, jadinya itu sangat penting sekali menurut saya. Terus untuk ontologi untuk SPARQL yang udah saya buat di Protege tadi, di Protege ini, nah ini tinggal kita kopikan aja, terus kita masukkan ke dalam string query string ini, string query string. Nah untuk search tag ini merupakan variabel di mana dia itu menampung hasil inputan dari hasil pencari inputan dari form inputan ini kan. Ini untuk input text, form control, keyword ya. Di keyword ini, maka keyword ini nantinya akan hasil inputan dari user itu akan ditampung di nah nih di bagian ini keyword, ya kan. Di bagian keyword ini akan keyword request get parameter keyword button, keyword button, dan string search tag request get parameter keyword. Maka ini akan disimpan di search tag, dan untuk ini kan termasuk fungsi ya, nanti akan dipanggil di bagian ini pastinya. Bagian ini akan dipanggil, dan untuk prosesnya filteringnya ini berdasarkan nama sepeda, filternya berdasarkan data properti nama sepeda di kelas sepedanya. Dan untuk search text-nya itu tergantung usernya, nanti akan memasukkan apa sih nama sepedanya. Kalau di ontologi saya itu nama sepeda itu terdiri dari sepeda balap, sepeda BMX, fiksi, lipat, ontel, serta sepeda gunung dan sepeda touring. Nah, kalau kita misal mau ganti filteringnya pun juga bisa lewat sini langsung. Misal kita mau filtering tentang jenisnya, berarti kan untuk jenis sepeda di ontologi saya itu ada sepeda on road dan off road. Sepeda on road dan off road nih, sepeda jenis on road ini off road. Kalau yang sepeda gunung yang saya pencet ini off road, kalau yang sepeda balap ini on road. Berarti untuk jenisnya itu ada dua. Nah, misal kita save terus kita run, bentar, masih run lah. Di sini akan muncul, ini di close saja yang tab yang lama, terus akan muncul seperti ini. Coba kita akan tuliskan on road ya. Misal user akan menuliskan on road, oh tidak ada. Maka coba kita sekali lagi menampilkan, sepertinya ada kesalahan penulisan on road-nya tanpa spasi. Misal kita pencet on road, nah maka sepeda yang dia jenisnya on road itu akan keluar, dan hasil pencariannya itu akan dikeluarkan di web interface ini. Begitu. Terus untuk yang paling penting lagi itu dimana kita harus mensetel ontologi kita, mengimport ontologi kita. Ini kan untuk ontologi, hasil ontologi saya dengan ekstensi OWL ini harus diimport di hasil pencarian. Misal ini sepeda. Nah, ini untuk read filenya ini harus di read dulu, sepeda.owl seperti itu ya. Seperti itu untuk project akhir mata kuliah web semantik saya tentang implementasi ontologi menggunakan web interface serta pembuatan ontologi sepeda yang telah saya buat.
Apabila banyak kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya tutup presentasi proyek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.